Kami wawancara dengan mantan Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom MTH. Kita ada di Tugu Proklamasi, sehaluan dengan kita menyerukan bahwa TPL itu sudah mengganggu kelestarian di Tanah Batak. Kita akan wawancara Pak Gomar sebagai mantan Ketua PGI dan Pendeta HKBP. Apa yang Amang mau timbau pertemuan ini? Ya, pertemuan ini kan semacam bukan show of force ya, tapi hendak menunjukkan kepada pemerintah kita bahwa ada sesuatu yang salah di Tanah Batak. Jadi kalau selama ini kita berjuang melawan penjajahan dan sekarang 80 tahun merdeka, sebetulnya kita masih dijajah. Tanah Batak saat ini dijajah oleh kepentingan ekonomi. Atas nama pertumbuhan ekonomi, hak-hak masyarakat diingkari, dan ya Indorayon dulu namanya, sekarang berubah menjadi TPL, tetap menjadi wajah baru dari penjajahan. Dan ini masyarakat, khususnya HKBP, hendak mengatakan kepada pemerintah, stop perbudakan, stop penjajahan di Tanah Batak. Tentu bukan hanya HKBP yang bersuruh, gereja Katolik juga, gereja yang lain juga. Oh iya, sesungguhnya sejak tahun 2001, Eporus HKBP bersama pimpinan gereja di Sumatera Utara, termasuk juga Uskup Agung Medan, sudah menyerukan tutup TPL. Itu tahun 2001. Eporus Hutauruk sudah menyerukan tutup TPL. Tapi ya itulah, pemerintah nggak bergeming dan ganti pimpinan gereja kembali diam. Syukur bahwa sekarang HKBP kembali menyuarakan tutup TPL. PGI sendiri sudah berkali-kali menyatakan supaya pemerintah meninjau ulang kehadiran TPL di Sumatera Utara. Bahkan pernah saya semasa ketua umum pernah menyurati seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara. Saya menyurati langsung seluruh pimpinan gereja di Sumatera Utara untuk turun bersama rakyat membela hak-hak rakyat berhadapan dengan TPL. TPL itu kan jadi pro kontra sekarang karena masyarakat Batak juga bekerja di TPL. Bagaimana kita mendudukkan ini karena ada yang terdampak nanti kalau TPL ditutup. Betul. Tetapi harus dihitung kerugian yang terjadi dengan sekarang seberapa besar. Dan keuntungan yang diperoleh hanya segelintir orang, hanya pengusaha. Bahkan keuntungan dari Indorayon itu dibawa ke Singapura. Holding company-nya di Singapura. Sekarang ke Hong Kong. Tanah Batak tidak dapat apa-apa. Jadi harus dihitung kerugian dan keuntungan. Keuntungannya berapa? Berapa karyawan di sana? Paling banter karyawan Indorayon termasuk subkonnya semua, paling banyak itu 13.000 orang. Udah termasuk itu supir truk dan apa segala macam, paling banyak 13.000 orang. Tetapi dampak Indorayon, dampak TPL, ratusan ribu orang. Ini harus jangan hanya karena kepentingan sekelompok orang, sebagian besar masyarakat lain dikorbankan. Itu satu hal. Yang kedua, katakanlah benar 13.000 orang kehilangan pekerjaan. Orang Batak punya kemampuan untuk menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Dengan modal Tanah Batak yang subur, ke-13 orang ini bisa diabsorb. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi dengan hitungan-hitungan matematis yang tidak masuk akal seperti itu. Bukan pemerintah daerah atau provinsi, dalam hal ini gubernur atau bupati yang menentukan atau menutup, itu harus pusat begitu. Bagaimana himbauan seperti Eporus tadi mengimbau agar Presiden RI memperhatikan empati dari masyarakat ini? Ya memang ini kompleks ya, kompleksitasnya ini semua sekarang kan lempar bola, lempar tanggung jawab pusat daerah. Tapi menurut saya yang paling diperlukan saat ini bukan hanya tutup TPL, tapi audit TPL. Karena menutup TPL semata-mena begitu, ini juga akan menyisakan persoalan, termasuk tadi karyawan, tapi juga siapa yang akan memperbaiki kerusakan yang ada. Jadi harus ada audit yang lebih serius untuk memeriksa ini semua.
sejauh mana kerugian yang diciptakan oleh TPL itu semua harus diperbaiki, harus ada kompensasi. Jadi tidak cukup sekedar tutup TPL, tapi juga kompensasi terhadap kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, siapa yang harus menutup ini? Ya negeri ini siapapun itu, mau bupati, mau gubernur, mau pemerintah, presiden, negeri ini tidak boleh dijajah oleh kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi, sehingga mereka saling bersembunyi, menyembunyikan tanggung jawabnya. Gak bisa begitu. HKBP sudah berseru agar TPL ditutup begitu, dan ini menggelitik terus membesar. Tapi bagaimana ini juga harus sukses atau berhasil? Apa yang Pak Gomar mau sampaikan? Kalau saya harus katakan begini, kita sebagai gereja harus katakan yang harus kita katakan. Penderitaan rakyat harus disuarakan, ketidakadilan harus disuarakan, kebungkaman masyarakat harus dibangunkan. Itu tugas gereja. Hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak minta anarki ya? Tidak, ya, demo tentu yang tidak dengan kekerasan. Saya sejak awal selalu menghimbau jangan menimbulkan kekerasan. Bahkan terhadap penutupan gereja pun banyak orang-orang dari Kupang, dari Ambon, dari Papua selalu minta kita bentuk pasukan. Saya bilang tidak, bukan itu jalan keluar. Tetap disuarakan dengan santun. Gereja harus menyuarakan sesuai dengan jalur yang ada dan tidak ada kekerasan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk.